Ya, Kurniasari itu membuat website penjualan baju. Diesel Outfit yang di sini. Ya kabaring. Eh, metode yang dipakai yaitu web engineering. Apa tahap pertamanya? Komunikasi pelanggan. Berarti bab 2-nya komunikasi pelanggan. Nah, siapa namanya? Kurnia. Kurnia, komunikasi pelanggan itu memang ceritanya tentang proses bisnis. Ya, jadi apa yang kamu wawancarai di situ cerita tentang proses bisnis. Nah, kamu masukkanlah data-data nota penjualannya, laporan penjualannya, masuk ke di sini. Ya, di proses bisnis, di poin komunikasi pelanggan. Jadi ceritanya tidak mungkin cuma satu halaman. Bab 2 itu pasti paling tidak ada 5 halaman. Karena proses bisnis itu penting, Kurnia ya. Kenapa penting? Karena itu adalah pedoman kita untuk merancang. Kalau rancangan kita tidak sesuai dengan prosedur kerja saat ini, itu akan tidak terpakai nanti program. Ya, jadi dibanyakin lagi. Oke, yang berikutnya adalah planning. Oh, planning estimasi ya. Estimasi biaya, estimasi waktu, oke, tidak masalah. Yang berikutnya bab 4 berarti modeling. Oke. Masuk ke skenario. Oke, nggak apa-apa. Skenario yang pertama registrasi. Lihat kamu aksi aktornya itu. Mengisi form registrasi. Tidak boleh kayak gini. Kalau programmer baca form registrasi itu atributnya apa? Nah, coba lihat. Nah, coba lihat di bawah mana mana desain user interface untuk registrasi. Nah, ini apa saja atributnya? Mengisi atribut nama, email, dan seterusnya. Ya, semuanya dibuat detail. Kurnia, tidak boleh mengisi form registrasi. Kakek programmer ngisinya masing-masing registrasi. Nama, alamat udah selesai. Padahal yang diperlukan mungkin banyak. Nomor telepon, alamat. Ya kan kalau kita beli secara online kan pasti dia butuh alamat karena untuk pengiriman. Ya, itu yang paling penting. Ya. Login pelanggan. Apa bedanya registrasi dengan pelanggan? Login pelanggan. Oke, oke, pintar. Pencarian produk. Skenario pencarian produk. Mana skenario untuk nambah ke data produk mana? Masuk ke data produknya mana? Mencari produk siapa? Siapa yang mencari produk? Pelanggan kan? Oke. Sebelum produk dicari pelanggan, produknya kan mesti dientrikan dulu kan? Nah, di mana skenario-nya apa namanya di sini? Ngucuk-ngucuk tiba-tiba nyari produk, tapi produknya belum disimpan datanya, kan gitu. Nah, jadi urutan skenario itu harus jelas. Di mana? Di mana skenario untuk menambah produk baru? Tidak, nama skenario-nya apa? Nggak ada. Ya, upload produk jadi namanya di situ. Di halaman berapa di skenario? Skenario nomor berapa? Nomor 8. Nah, ini dimasuk ke di skenario. Eh, iya, sebelum lihat produk, sebelum cari produk. Jadi urutannya harus jelas itu, Kurnia ya. Jadi yang pertama misalnya kau nak kelola user dulu. Oke, yang berikutnya login admin. Oke, setelah login admin, justru yang paling penting itu admin dulu. Jangan ke pelanggan dulu. Karena admin dulu yang masuk ke data-data ini, baru ke pelanggan kan gitu. Oke, setelah login setelah login apa namanya? Si admin pola produk atau update produk nama yang kau buat ya. Nah, baru baru setelah pola produk mungkin si pelanggan atau konsumen baru bisa mencari produk. Gitu. Jadi urutannya silakan aja namanya apa aja, tapi urutannya harus harus sesuai dulu. Jangan tiba-tiba pelanggan nyari produk kayak gitu. Nah baru ke sisi pelanggan registrasi, login pelanggan, lihat produk.
check out, segala macam itu. Ya, jadi urutan dari skenario-nya diperhatikan. Dan semua skenario ini harus ada tampilannya. Ya, misalnya upload produk, mana tampilannya ini, mana tampilannya kayak gitu ya. Oke, paham ya? Oke. Kemudian, nah objeknya ini masih salah. Yang halaman 11. Objeknya memilih kelas dan objek itu misalnya nih skenario detail produk, masa nggak ada objeknya produk? Kamu ini buat objeknya admin pelanggan, bukan kayak gitu. Project itu apa syaratnya nak? Project harus ada atribut dan operasi. Nah, atribut dari misalnya dari skenario detail produk kan pasti produk. Apa atribut produk? Misalnya ID produknya, nama produknya, harganya, beratnya, ya dan seterusnya. Jadi objeknya masih salah. Kelasnya juga perhatikan. Nah, kelasnya kok cuma dua? Anda mungkin kan? Iya, tidak mungkin kelasnya cuma dua. Masa kelasnya cuma admin dengan user? Yang lain nggak ada. Nah, kayak gitu ya. Use case diagramnya juga sesuaikan dengan skenario. Kelas diagramnya juga sesuaikan dengan kelas ya yang ada di tahap analisis ya. Kelas yang ada di tahap analisis. Nah, sama programnya usahakan kalau bisa sudah ada codingnya. Oke, mana? Ya, kalau bisa jadi programnya. Belum selesai. Banyak kok kalau tentang penjualan template-nya coba minta kasih tahu si siapa tadi? Revi. Revi aja bisa dapat ya kalau yang resep ya. Oke, usaha ya. Usaha dulu selama beberapa minggu ini untuk bisa nampilkan itu tadi. Ya. Oke, saya rasa cukup. Silakan di